Baik, memang dalam sepekan indeks harga saham gabungan cukup bergerak variatif ya, merespon berbagai katalis dari dalam dan luar negeri. Antisipasi pasar terhadap kenaikan bunga Bank Sentral dan kebijakan pengetatan moneter Amerika Serikat mulai reda pasca tren kenaikan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat mulai terlihat berkurang yang mensinyalkan ini adanya aliran modal masuk ke instrumen pasar modal emerging market lain ya. Dari dalam negeri sesuai ekspektasi, Bank Indonesia kembali menahan bunga acuan di level 3,5%. Lalu bagaimana aksi pasar yang harus diamati di perdagangan jelang akhir pekan ini? Kami bahas dengan Arga Jonathan Karo, founder Creative Trading System. Selamat pagi, Bang Arga. Selamat pagi, Mas Aldi. Oke, kita lihat tadi bagaimana pergerakan IHSG di awal pembukaan perdagangan hari ini. Bagaimana Anda mencermati posisi indeks saham kita sempat ditutup menguat kemarin lalu dibuka kembali melemah begitu. Nampaknya susah mempertahankan posisi di zona hijau untuk perdagangan hari ini. Silakan, Bang. Iya sih, pagi ini memang kondisinya masih sedikit melemah, tapi ya pelemahan yang nggak mendatangkan kekhawatiran sih. Kalau sekarang secara live hanya minus 0,04%, jadi ini ya bisa at any time bisa bergerak naik, tapi overall sih saya tetap optimis karena kalau melihat kondisi bahwa seminggu terakhir ini investor asing terus melakukan pembelian dari investor lokal. Jadi hal ini adalah sesuatu yang sangat baik karena selama ini IHSG hanya akan menguat signifikan kalau investor asing melakukan pembelian besar dari investor lokal. Jadi aksi jual investor lokal tentunya merespon investor lokal kan jualan karena mungkin kekhawatiran Omikron dan hal lain ini tentu akan jadi efek yang sangat positif karena dibeli oleh investor asing, dan saya sih optimis bahwa seminggu ke depan IHSG akan bergerak positif dan ya arahnya masih oke, masih ke atas selama investor asing melakukan pembelian kayak gitu. Oke, Bang Arga, kita lihat bagaimana sentimen terbaru yang baru dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yaitu suku bunga acuan BI rate yang tetap di level 3,5% begitu. Ini nanti pengaruhnya terhadap pergerakan indeks saham hari ini dan sektor-sektor yang akan terpengaruh begitu ya, terkerek bahwa BI rate ini sesuai ekspektasi pasar tetap ditahan oleh Bank Indonesia. Saya rasa ya memang dalam kondisi sekarang, ekonomi sekarang itu memang rasanya nggak dibutuhkan ada adjustment atau perubahan dari BI rate baik dinaikkan atau diturunkan karena memang kita lagi dalam masa recovery ekonomi yang agak sedikit diancam dengan kenaikan jumlah kasus Omikron yang mungkin merendahkan lagi. Jadi nggak perlu menambah kepusingan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Itu kalau efeknya terhadap ekonomi. Tapi kalau efek terhadap bursa saham, itu nggak ada sama sekali. Itu efek-efek seperti itu. Karena BI rate Bank Indonesia tidak menaikkan atau tidak menurunkan harga saham. IHSG sendiri lebih terpengaruh oleh asing yang melakukan pembelian. Mau dinaikin, diturunin, itu terserah asing. Dia mau beli atau jual, dan syukurnya sekarang investor asing melakukan pembelian, jadi arahnya akan oke ke depan selama investor asing terus melakukan pembelian. Tapi tentu ini harus disupport investor lokal yang mau menjual sahamnya ke investor asing supaya IHSG bisa bergerak positif dalam waktu-waktu ke depan, kayak gitu. Oke, lalu bagaimana Bang Arga untuk fluktuasi harga saham di bursa saham zona kawasan seperti Amerika, Eropa, begitu China, ada beberapa sentimen yang mempengaruhi mereka. Begitu nanti pengaruhnya untuk pergerakan indeks kita menuju penutupan perdagangan saham hari ini bagaimana? Nah, ya saya nggak lihat ada pergerakan istimewa dalam satu hari terakhir gitu. Jadi kalaupun ada pergerakan istimewa itu biasa berdampak di awal perdagangan, tiba-tiba jatuh atau tiba-tiba naik. Setelah itu akan normal lagi sesuai dengan pelaku pasar di Indonesia. Karena bagaimanapun yang mengatur pergerakan harga di bursa kita adalah pelaku pasar di Indonesia. Orang Amerika apapun yang dia katakan tidak membuat kita pengen beli atau pengen jual saham atau panik. Kayak gitu. Jadi untuk hari ini sih saya rasa nggak ada dampak signifikan kayak gitu. Jadi overall saya sendiri masih berharap IHSG hari ini positif. Walaupun ya mungkin overall selama seminggu masih negatif kayak gitu, dan masih terus memantau pergerakan investor asing terutama di saham-saham besar seperti BCA, Arto, itu saham yang masih perlu diperhatikan. Oke, untuk aksi korporasi hari ini mungkin apa yang akan menjadi perhatian pasar, Bang Arga? Saya belum ada update aksi korporasi besar ya buat hari ini. Saya rasa belum ada sih untuk hari ini. Oke, ini kita berbicara juga soal bagaimana kemarin Wall Street yang sempat rontok, Bang Arga, sempat 1% Nasdaq sahamnya turun, saham-saham teknologi begitu. Ini apakah nanti pengaruhnya akan bagaimana sih sebetulnya kalau kita melihat penurunan bursa saham di zona kawasan Amerika Serikat ini di Wall Street begitu. Tapi kalau kita lihat di sisi lain, Bank Sentral Tiongkok begitu, PBOC di sini baru saja menurunkan suku bunga acuan yang kemudian membuat bursa saham di zona kawasan
Asia begitu di Tiongkok begitu meningkat begitu. Hang Seng juga mengalami peningkatan diikuti bursa saham acuan lainnya. Bagaimana kemudian ini akan mempengaruhi pasar domestik begitu melihat dari ketertarikan asing untuk melihat pasar kita? Iya, Wall Street rontok itu ya, itu nasib investor di Amerika, tentunya nggak usah kita hubung-hubungkan. Karena di Indonesia, orang Indonesia trading Indonesia kayak gitu. Cuma suku bunga China yang diturunkan tentunya itu juga apa, satu hal yang positif karena menunjukkan bahwa pemerintahan di dunia, di China yang termasuk konservatif sekalipun, ingin menggenjot ekonominya. Tentunya ini akan berdampak pada inflasi yang semoga bergerak naik, dan kita berharap inflasi memang dari harga bahan pokok dan lain-lain, tapi kita berharap juga ini men-trigger orang untuk membeli saham lebih banyak, memasukkan uangnya ke bursa saham, sehingga bisa menaikkan IHSG harga-harga saham di Indonesia atau di Asia secara keseluruhan. Karena kita tahu ekonomi lagi sulit nih, ekonomi lagi sulit, emiten lagi sulit, jadi ada baiknya uang dimasukkan ke bursa saham supaya harga sahamnya naik. Oke, secara sektoral, Bang Arga, saham-saham sektor apa saja yang kemudian akan berpeluang menjadi incaran dikoleksi oleh investor untuk perdagangan hari ini? Beberapa 1-2 hari ini saya lihat saham-saham BUMN sebenarnya cukup bergeliat, jadi itu salah satu fokus kami dalam trading saham BUMN. Saya itu mungkin saham metal ya, ada Antam, ada Inco, itu 2 saham yang masih jadi perhatian kami dalam beberapa hari terakhir, dan ya mungkin so far itu sih. Saham perbankan besar juga ya, plus BCA, berarti kan BUMN plus BCA itu juga bisa layak jadi perhatian. Oke, BUMN dan perbankan besar. Kalau kita bicara soal komoditas sendiri, harga komoditas dunia saat ini sedang melonjak juga. Bagaimana akan pengaruhnya terhadap saham-saham sektor komoditas berdasarkan analisa Anda? Kalau kita hubungkan sama komoditas melonjak, komoditas sudah melonjak sudah beberapa bulan, sementara saham-saham komoditas dibanting turun beberapa hari terakhir dan baru rebound kemarin. Jadi tentunya nggak usah dihubung-hubungkan juga, karena kita beli sahamnya di sini, bukan beli metal, beli apa sehingga bisa jualan karena harga metal naik. Kayak gitu. Tapi overall sih saya rasa sekarang sih sentimennya cukup oke, karena kalau kita lihat beberapa hari terakhir investor retail sudah keluar, sudah panik di saham ini, dan kepanikan investor retail itu dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain besar, dan sekarang harganya mulai naik. Dan seperti saya katakan tadi, saham-saham komoditas ini terlepas mau naik mau turun harga metalnya, harga lain-lainnya, kebetulan saya nggak punya metal, saya cuma punya sahamnya. Saya rasa ini satu hal yang oke gitu, karena kondisinya memang big player mulai masuk di saham ini, mulai mengumpulkan di harga bawah, dan harapan kita harganya bisa bergerak naik, nanti di atas investor retail bisa beli lagi dari big player. Baik, Bang Arga, terakhir bagaimana untuk level support atau resisten terdekat untuk perdagangan hari ini di bursa saham? Aduh, saya nggak biasa tarik-tarik garis seperti itu, Mas. Overall sih saya berharap naik, sudah bisa sampai 6650, 6670 itu harapan saya untuk hari ini. Hari ini pun sekarang pun IHSG udah bergerak naik, mudah-mudahan bisa lanjut, bisa naik, bisa 0,75%, oke. Cuman support resisten itu imajinasi masing-masing sih, saya rasa imajinasi saya nggak lebih baik daripada imajinasi pemirsa. Oke, baik Bang Arga Jonathan Karo, founder Creative Trading System. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pagi ini. Bang Jonathan, semoga indeks saham kita terus melaju di zona positif ya untuk hari ini. Terima kasih. Amin. Bang Arga, salam sehat. Salam sehat.